فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: Al-habbu itu benih ya. Kalau an-nawa itu biji. Benih seperti gandum yang ada di bulir. Nah, namanya apa? Al-hab, benih. Kayak sayur-sayuran ini. Itu yang benih. Keluar dari benih itu apa? Al-ghars. Ghars itu tanaman yang nggak pakai batang. Paham ya? Ya kayak sayuran, batang sayur tuh kayak padi. Kalau syajar malahu sak, yang punya apa? Batang. Ada batang berarti ada apanya? Dahannya, ada rantingnya. Itu namanya apa? Syajar. Kalau nabat itu semuanya mencakup ghors, mencakup apa? Syajar. Paham ya? Nah, dari hab keluar apa? Dari hab keluar apa? Ghors. Dari nawa keluar apa? Syajar. Nawa itu biji kayak kurma atau apa. Nah, ini bijinya. Nah. Qala rahimahullahu ta'ala. Walamma dzakara al-ayah al-kauniyah al-azimah. Dan tatkala Allah menyebutkan ayat-ayat Allah yang kauniyah, yang bersifat ada di alam, al-kaun, yang agung, zakaral ayat syar'iyyah. Kemudian Allah menyebutkan ayat-ayat yang syar'i. Sehingga sini faedahnya bahwasanya ayatullah itu ada berapa macam? Dua. Tanda-tanda Allah itu ada dua. Ada ayat kauniyah, ada ayat apa? Syar'iyyah. Ayat kauniyah ini yang ada semuanya di alam ini. Ini menunjukkan atas Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kudrahnya Allah, menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada ayat apa ini? Ayat syar'iyyah. Ayat syar'iyyah yang dibaca. Al-Quran. Kalau dulu sebelum Al-Quran kitab-kitab yang lain. Nah, setelah Allah sebutkan ayat kauniyah, sekarang Allah sebutkan ayat apa katanya? Syar'iyyah, sehingga lengkap. Allah menyebutkan semua macam ayat. Qauluhu munzilal Taurati wal Injil wal Quran. Zat yang menurunkan Al-Quran, Taurat dan Injil. Ayat apa ini semuanya? Ayat syar'iyyah. Wa hadhihi a'zamu kutubin anzalaha Allah azza wa jalla. Ini adalah kitab-kitab yang terbesar yang pernah Allah turunkan. Wa bada'aha ala tartib az-zamani. Dan Allah urutkan dengan urutan waktu, bukan urutan keutamaan. Urutannya sini tartibnya tartib apa ini? Zamani. Tartib waktu berdasarkan yang awal kali turun. At-Taurah ala Musa. Taurat dulu. Wal Injil ala Isa. Kemudian Injil kepada Isa. Wal Furqan ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini Furqan juga. Ya. Dan Al-Furqan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadha nasun sarihun ala anna Taurata munazzalatun kama jaa fil Quran. Dan di dalam hadis ini merupakan penegasan yang jelas bahwasanya Taurat adalah diturunkan sebagaimana juga datang dalam Al-Quran. Taurat itu diturunkan juga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalna at-Taurata fiha huda wa nur." Sesungguhnya kami menurunkan apa ini? Taurat. Sehingga Taurat juga diturunkan dalam ayat ini. Wa qala fi awwali surati Ali Imran, dan juga Allah katakan di awal surat Ali Imran, "Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil." Itu syahidnya. Allah, dan Allah turunkan apa? Taurah. Min qabli hudan linnasi wa anzalal furqan. Allah turunkan sebelumnya Taurat dan Injil sebagai petunjuk bagi manusia, dan Allah juga menurunkan apa? Al-Furqan. Wa qauluhu a'udzu bika min syarri nafsi. A'udzu maknanya a'tasimu billah, aku berlindung dengan Allah, min syarri nafsi, dari kejelekan diriku. Kejelekan kita punya apa ini?
diri, punya kejelekan, punya dosa tadi dalam hadis pagi tadi. Lengkap ya ikhwan kejelekannya. Nah. Idzan fi nafsika syarrun. Maka kalau begitu di dalam dirimu terdapat apa ini? Kejelekan. Wa ma ubarri'u nafsi. Dan aku tidaklah mensucikan diriku. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya jiwa itu senantiasa menyuruh kepada yang jelek. Lakinan nafsan. Akan tetapi jiwa itu ada dua macam. Jiwa itu ada dua. Tadi faedahnya ayat ada dua macam. Sekarang jiwa juga ada berapa? Dua. Yang pertama nafsun mutmainnah. Yang pertama adalah jiwa yang senantiasa tenang. Thayyibah, yang baik. Ta'muru bil khair, yang senantiasa menyuruh kepada yang baik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Ini jiwa yang tenang, senantiasa menyuruh kepada kebaikan. Yang kedua wa nafsun syirrirah, jiwa yang jelek. Ammaratum bisu, yang senantiasa menyuruh kepada yang jelek. Wan nafsul lawwamah, adapun jiwa yang senantiasa mencela. Nah, hal hiya tsalitsa, apakah ini jenis jiwa yang ketiga? Yang ketiga ini dalam surah Al-Qiyamah. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Awasfun lisintaini sabiqatain, atau dia merupakan sifat untuk dua jiwa yang sebelumnya. Ada jiwa yang senantiasa mencela pelakunya kalau melakukan kejelekan. Berarti ini masuk jiwa yang mana? Kalau dia jiwanya senantiasa mencela dirinya ketika melakukan kejelekan, berarti ini masuk jiwa yang mana? Sifat dari jiwa yang pertama, yang mutmainnah, yang baik. Buktinya ketika dia ingin melakukan kejelekan, jiwanya apa ini? Mencelanya. Paham ya? Dan kalau jiwanya itu mencela dia ketika ingin melakukan kebaikan, ngapain kau lakukan kayak gitu, rugi, kau yang capek, dia yang enak. Ini jiwa apa ini aslinya? Syirirah, ini jiwa yang apa? Yang jelek. Sehingga para ulama beda pendapat tentang nafsul lawwamah ini. Apakah ini jenis tersendiri jiwanya, atau dia merupakan keterangan atau sifat pembawaan dari salah satu dari yang di atasnya. Dia lawwamah masuk ke yang baik, atau lawamah masuk ke yang apa ini? Jelek. Ya kan bisa mencela ketika dia melakukan kebaikan, atau mencela dia untuk melakukan apa ini? Kebaikan. Ya kan, kembali ke berapa? Dua. Atau dia jenis apa ini? Tersendiri selain mutmainnah dan selain apa ini? Ammarah bisu. Nah. Fihi khilafun. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian menjadikannya jenis yang keberapa? Ketiga. Sebagian lagi hanya menjadikannya sebagai sifat. Kalau enggak untuk mutmainnah, untuk apa ini? Syirrirah. Fihi khilafun. Ba'duhum yaqulu innaha nafsun salisah. Sebagian mereka mengatakan ini jenis jiwa yang keberapa? Ketiga. Bukan yang mutmainnah, bukan yang syirrirah. Wa ba'duhum yaqulu hiya wasfun li sintaini sabiqatain. Sebagian lagi mengatakan ini hanyalah sifat untuk dua jiwa yang sebelumnya. Fal mutmainnah talumuk. Jiwa yang mutmainnah itu juga akan mencela kamu. Jiwa yang mutmainnah ini juga akan mencela kamu kalau kamu mau melakukan apa ini? Kejelekan. Maka jiwa yang baik ini akan apa ini? Mencela dia. Nah, wal amaratun bisu talumuk. Dan jiwa yang senantiasa merintahkan kepada kejelekan juga mencela kamu ketika kamu ingin apa ini? Meninggalkan kejelekan itu, atau kamu ingin melakukan kebaikan, maka jiwa yang jelek akan apa ini? Mencela. Nah, fayakunu qauluhu ta'ala, sehingga firman Allah Subhanahu wa taala, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah. Lanya untuk takkid, penegasan, bukanlah nafiyah. Nah. Dan itu menunjukkan sumpah. Yang diinginkan adalah sumpah ini, penetapan sumpah, bukan penafian apa ini? Sumpah. Sebenarnya dalam surah Al-Waqiah, fala uqsimu bima waqi'in nujum. Setelahnya apa? Innahu laqur'anun karim. Diisbat atau dinafikan sumpahnya? Diisbat. Buktinya ada apa? Ada penegasan setelahnya. Bahwasanya ini adalah Al-Qur'an yang apa ini? Yang mulia. Yashmalun nafsaini jami'an. Sehingga
La uqsimu bin nafsil lawwamah ini mencakup dua jiwa sekaligus. Fal mutmainnah talumuka ala taksir fil wajib. Jiwa yang baik akan mencela kamu ketika kamu berkurang-kurangan dalam melakukan yang wajib. Enggak kamu lakukan sepantasnya yang wajib itu, maka jiwanya itu akan apa ini? Mencela dia. Kamu kok kayak gitu sholatnya? Ini jiwa yang apa berarti ini? Jiwa yang apa ini? Jiwa yang apa ini? Ini puter-puter aja kok. Jiwa yang apa ini? Jiwa yang baik. Dia mencela ketika kita melakukan apa ini? Taksir, kekurangan dalam apa? Melakukan kewajiban. Idza ahmalta wajiban lamatka. Kalau engkau melalaikan kewajiban, dia akan mencela kamu. Ini berarti baik jiwa yang kayak gini. Nah, wa idza fa'alta muharraman lamatka. Kalau engkau melakukan yang haram, jiwa tadi juga akan apa ini? Mencelamu. Jiwa yang apa? Hah? Jiwa yang baik. Nah, kok malah disemangati? Allah, ini jiwa yang apa ini? Jiwa yang rusak kayak gini. Nah, atau tenang aja, slow aja, nggak ada yang nampaknya. Cuman kita aja. Ini jiwa yang apa ini? Jiwa rusak juga kayak gini. Nah. Wal ammarah bil aks. Jiwa yang ammarah ini yang sebaliknya. Idza fa'altal khair lamatkah. Kalau kamu melakukan kebaikan apa? Dia mencela kamu. Ngapain kamu capek-capek itu? Kau kasihkan duitnya ke orang. Suruh dia nyari sendiri aja. Enak-enak aja dia. Ini jiwa apa ini? Jiwa yang jelek. Kamu yang capek banting tulang. Orang yang nikmati tinggal apa? Tinggal minta saja. Ini jiwa apa ini? Ammarah bisu. Ketika kamu ingin melakukan kebaikan, dia apa ini? Datang menghadang. Datang mencela. Nah. Wa talumuka idza fawwata. Wa talumuka idza fawwatta ma ta'muruka bihi minassu. Dan dia mencelamu jika engkau melewatkan apa yang diperintahkan kepadamu berarti kejelekan. Ma ta'muruka, apa yang dia perintahkan pada kejelekan. Nah, kalau kamu nggak mau menjalankannya, maka dia pun akan apa ini? Mencelamu. Nah. Idan, maka kalau begitu, saratil lawwamah 'alal qaulir rajih wasfan lin nafsaini man. Pendapat yang beliau kuatkan. Maka kalau begitu, lawwamah ini yang senantiasa mencela ini, menurut pendapat yang kuat adalah sifat untuk dua jiwa yang sebelumnya. Sehingga kesimpulannya jiwa cuma berapa berarti? Dua. Lawwamah bagaimana? Masuk ke mana? Bisa ke mutmainnah, bisa apa ini? Bisa ke syirirah atau ammarah. Wa qauluhu huna a'udzubika min syarri nafsi, dan ucapan beliau di sini, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan diriku, dari kejelekan jiwaku. Al muradu biha an-nafsu al-ammarah bisu. Yang dimaukan di sini jiwa yang mana? Yang merintahkan kepada yang jelek. Kalau merintahkan yang baik, ngapain kamu apa? Minta apa? Perlindungan. Kalau bisa malah diminta, dikasih jiwa yang apa ini? Yang baik, bukan malah minta perlindungan. Sehingga yang dimaksud dalam doa Nabi ini, a'udzubika min syarri nafsi. Yang dimaksud adalah jiwa yang apa ini? Ammarah bisu. Dah, itu aja. Adapun lanjutannya, sehingga dicatat ya, karena faedah ini di depan ini dicatat. Ayat itu ada dua macam, ada ayat syariah, ada ayat kauniyah. Kemudian jiwa ada dua, ada jiwa apa? Mutmainnah, ada jiwa syirirah. Kasih tahu dalilnya. Jiwa mutmainnah ya ayuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang syirirah, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Nah, adapun yang lawamah, maka ini sifat untuk kedua sifat di atas. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.